Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahmi Adib Yusuf, mahasiswa PAI IAIN Tulungagung dan peserta magang di SMAN 1 Serengat. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan khutbah, tabligh, dan dakwah. Langsung saja. Yang A, pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, khutbah berasal dari kata khotoba yaktubu kutubatan yang bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat istisqa, dan sholat khusuf atau sholat gerhana. Nah, selanjutnya menurut istilah khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Yang kedua adalah tabligh. Tabligh berasal dari kata balagha yuballighu tablighun yang berarti menyampaikan, memberitahu dengan lisan. Dan menurut istilah tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Yang ketiga adalah dakwah. Dakwah berasal dari kata da'wa yad'u da'watan yang berarti memanggil, menyeru, mengajak pada sesuatu hal. Menurut istilah dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke jalan Allah Subhanahu wa taala secara lisan atau perbuatan. Lanjut adalah B, ketentuan khutbah. Yang pertama adalah syarat khotib. Syarat khotib yang pertama adalah Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat adalah mengetahui ilmu agama. Nah, yang kedua adalah syarat dua khutbah. Nah, yang pertama khutbah dilaksanakan sesudah waktu zuhur. Nah, ini yang dimaksud adalah khutbah Jumat ya. Yang kedua adalah khotib duduk di antara dua khutbah. Yang ketiga, khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Yang keempat adalah tertib. Nah, lanjut pada rukun khutbah. Yang pertama adalah membaca hamdalah, yang kedua membaca syahadatain, yang ketiga adalah membaca sholawat, yang keempat adalah berwasiat takwa, yang kelima membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, yang kelima adalah yang keenam adalah berdoa pada khutbah kedua. Lanjut sunnah khutbah. Yang pertama adalah khotib berdiri ketika khutbah. Yang kedua, mengawali khutbah dengan salam. Yang ketiga, khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, dan tidak terlalu panjang. Yang keempat adalah khotib menghadap jamaah ketika khutbah. Yang kelima, menertibkan rukun khutbah. Yang keenam adalah membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Nah, yang lanjut yang C adalah ketentuan khutbah. Ketentuan tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Orang yang menyampaikan disebut mubaligh. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan ajaran Islam. Hal-hal tersebut antara lain, yang pertama adalah syarat mubaligh. Yang pertama Islam, kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat mendalami ajaran Islam. Nah, lanjut etika dalam menyampaikan tabligh. Yang pertama, bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Yang kedua adalah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang keempat, materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Yang kelima, menyampaikan dengan ikhlas, sabar, sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis para pendengarnya atau penerimanya. Yang keenam, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak perselisih, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Lanjut pada ketentuan dakwah. Dakwah artinya mengajak. Orang yang melaksanakan dakwah disebut dai. Ada dua cara untuk berdakwah, yaitu dengan lisan atau dakwah bilisan dan dengan perbuatan atau
dakwah bil hal. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam berdakwah sebagai berikut. Yang pertama adalah syarat dai, yaitu 1. Islam, 2. Balik, 3. Berakal, 4. Mendalami ajaran Islam. Nah, selanjutnya ketentuan dakwah, yaitu etika dalam berdakwah. Yang pertama, dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Yang kedua adalah dakwah dilakukan dengan mau'izatul hasanah atau mau'idul hasanah, nasihat yang baik, yaitu cara persuasif tanpa kekerasan, dan edukatif, memberikan pengajaran. Yang ketiga adalah dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik atau uswatun hasanah. Yang keempat adalah dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran dengan berjalan secara dinamis, santun, serta menghargai pendapat orang lain. Nah, sekian materi yang saya sampaikan tersebut. Saya berharap dapat bermanfaat bagi penonton dan pendengar. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dari tutur kata atau penyampaian materi, mohon untuk dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.